Pernah gak sih kalian ngeliat tweet ini? Tweet yang sempat viral tersebut merupakan cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Beliau berpendapat bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Tentunya cuitan ini menuai kontroversi warganet dan penggerak lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi. Pembangunan infrastruktur dinilai mampu meningkatkan konektivitas dan berdampak baik pada efisiensi logistik di Indonesia. Industri juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan nasional, stabilitas ekonomi, serta mampu meningkatkan peluang kerja. Hal-hal tersebut tentunya berdampak positif pada warga Indonesia yang mengalami bonus demografi. Tapi, sayangnya di balik segudang dampak positif dari kebijakan deforestasi, terdapat harga yang harus dibayar berupa dampak negatif yang juga tidak kalah banyak. Salah satu dampak utama dari deforestasi yaitu terjadinya penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi turut berkontribusi pada pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gases, yang pada akhirnya dapat meningkatkan suhu udara global. Proses ini disebut dengan radiative forcing. Hadirnya pemanasan global juga berpotensi mendatangkan bencana yang berbahaya, yaitu perubahan pola produksi pertanian global, mencairnya es di kutub Arktik dan Antartik, peningkatan suhu air laut, dan peningkatan permukaan air laut. Tak hanya itu, deforestasi juga menghapus habitat krisis, mengganggu ekosistem, serta menyebabkan punahnya banyak spesies potensi, termasuk di dalamnya spesies yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Jika semua itu terjadi, kita semua dapat berakhir pada kepunahan massal. Serem ya? Dari beberapa dampak negatif deforestasi, dapat disimpulkan bahwa beberapa orang akan menerima manfaat ekonomi langsung dari kegiatan tersebut. Namun, kita hanya akan merasakan keuntungan jangka pendek dan tidak dapat mengimbangi kerugian jangka panjangnya berupa krisis iklim. Lalu, apakah kita harus berhenti membangun agar lingkungan tetap stabil? Atau kita harus berhenti menggunakan kayu agar tidak punah? Kebijakan seperti apa sih yang sebaiknya dibuat? Nah, hal ini akan kita bahas lebih dalam bersama Kak Melisa Kowara yang merupakan aktivis lingkungan atau kehidupan dari @jedaiklim. Eits, tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk pendapat KM Psikologi tentang cuitan Ibu Menteri tadi. Menurut saya, tweet tersebut bukanlah keseluruhan pesan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pesan penuh beliau di Facebook membahas tentang perbandingan kondisi nasional tiap negara yang berbeda. Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu melakukan pembangunan dan akan ada deforestasi di dalamnya. Contohnya, pembangunan jalan di Kalimantan yang menghubungkan ribuan desa di tengah hutan akan ada deforestasi agar desa-desa tersebut tidak terisolasi. Sedangkan negara maju yang sudah mencapai puncak pembangunan tinggal mengoptimalkan kondisi negaranya agar sesuai dengan perjanjian COP26, yaitu zero deforestation pada 2030. Beliau juga menggarisbawahi bahwa Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk menekan emisi dengan bukti target pengurangan emisi sebanyak 1,1 gigaton yang 5 kali lebih banyak daripada Inggris. Namun, saya menyayangkan pemilihan diksi beliau pada tweet tersebut yang terkesan acuh terhadap keberlanjutan lingkungan. Maka, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan iklim adalah menjalankan perjanjian di COP26 kemarin dan COP yang akan datang agar suhu global tidak melebihi batas kritis, seperti menekan angka deforestasi dan emisi karbon, segera menggunakan energi terbarukan, melestarikan lingkungan, dan melakukan reforestasi. Saya sendiri kurang setuju akan pendapat beliau karena seperti yang kita tahu, kalau beberapa waktu lalu daerah Surabaya maupun sekitarnya itu cuacanya tuh sangat panas gitu. Gimana kalau pendapat beliau itu benar-benar direalisasikan gitu, jadi semakin panas apa Surabaya kayak gitu. Kemudian menurut saran dari saya untuk pemerintah daerah maupun Indonesia mungkin lebih memperluas ruang terbuka hijau. Kemudian untuk kegiatan industri sendiri mungkin bisa menggalakkan lagi kegiatan green economy dengan mengganti bahan bakar yang tidak terbarukan menjadi terbarukan, kemudian menghentikan perizinan pembukaan lahan sawit dan juga menerapkan kebijakan yang lebih berorientasi kepada lingkungan. Menurut saya, beliau sebagai seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya
tidak mengatakan hal seperti itu karena seakan-akan beliau sangat menyetujui adanya deforestasi, sehingga masyarakat berpikir bahwa beliau adalah seorang menteri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi di sisi lain, beliau menyampaikan bahwa tujuan dari deforestasi ini adalah untuk membuka akses jalan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya, sejalan dengan hasil konferensi tingkat tinggi beberapa waktu yang lalu, pemerintah sebaiknya segera menghentikan kegiatan deforestasi dan menggantinya dengan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali. Selain itu, pemerintah juga dapat mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, melakukan pemilihan sampah, dan melakukan reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih. Ya, jadi pembangunan besar-besaran yang dilakukan sekarang jelas kita tahu ini yang mengakibatkan krisis iklim untuk makin parah. Gitu. Ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, di mana banjir di mana-mana sudah terjadi, di mana di tahun 2021 ini sudah ada lebih dari 7,8 juta masyarakat Indonesia yang harus mengungsi dan menderita akibat krisis iklim. Dan angka ini hanya akan meningkat dengan banyaknya pembangunan besar-besaran untuk terus dilakukan. Jadi secara langsung dengan menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran ini tidak boleh berhenti, itu secara langsung adalah menelantarkan masyarakat Indonesia sendiri. Dan ini sangat disayangkan keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena jelas berarti dia tidak mengerti sains di balik lingkungan hidup. Dia tidak mengerti sains di balik krisis iklim, karena secara langsung mereka seakan-akan emisi karbon itu atau deforestasi tidak penting demi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Padahal kita jelas tahu bahwa emisi karbon itu yang mengakibatkan krisis iklim akan menghancurkan semua aspek dari kehidupan kita. Karena krisis iklim adalah krisis sosial, krisis iklim adalah krisis ketahanan pangan, krisis iklim adalah krisis kesehatan, dan krisis iklim adalah krisis kehidupan. Jadi ya sangat disayangkan saja sih bahwa beliau tidak mengerti sains. Jadi deforestasi itu dampaknya ada dua hal. Krisis iklim itu yang dikarenakan bumi yang makin panas, dan bumi yang makin panas itu dikarenakan adanya penebalan gas rumah kaca yang berfungsi sebagai selimut yang mengelilingi bumi. Nah, selimut ini makin bertambah tebal dengan deforestasi dengan dua dampak. Yang pertama adalah deforestasi itu mengakibatkan banyaknya karbon yang tadinya disimpan dalam tanah. Kalau diobrak-abrik dan dialih fungsikan lahannya, maka karbon dioksida itu akan keluar dan menambahkan emisi. Tapi di sisi lain, hutan dan lahan ini tadinya berfungsi sebagai penyerap emisi. Jadi kalau sekarang hutannya udah ditebang dan deforestasi, maka tidak ada lagi area yang bisa menyerap emisi. Jadi dengan menghilangnya penyerapan karbon ini, maka lebih sedikit area yang bisa menyerap emisi, maka net karbon dioksida yang keluar di menebalkan selimut bumi gas rumah kaca ini makin tebal dan makin memanaskan bumi dan makin mengakibatkan banyaknya krisis bencana-bencana di muka bumi. Pertumbuhan yang seperti apa sih sebenarnya yang Indonesia harus tempuh gitu? Pertumbuhan itu banyak sekali jalurnya dan banyak sekali opsinya. Tapi yang diambil pemerintah sekarang itu cuma satu jalur, yaitu harus menghancurkan lahan, harus menghancurkan hutan. Padahal ini cuma salah satu pilihan aja. Dan kebetulan banyaknya perusahaan-perusahaan yang yang menghancurkan hutan dan lain-lain adalah pemilik pemegang saham yang sekarang duduk di jajaran pemerintahan. Jadi sangat disayangkan bahwa mereka hanya bisa melihat satu arah. Sedangkan kalau benar-benar negara hadir demi menyejahterakan masyarakatnya, jelas pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan seperti apa itu? Yang membangun kedaulatan, yang membangun kehidupan, yang memberikan infrastruktur yang mengakibatkan manusianya, masyarakatnya bisa menghidupi diri sendiri tanpa kebutuhan uang, kedaulatan pangan, kedaulatan energi contohnya.
bangunlah semua energi bersih yang terdesentralisasi di tempat masing-masing misalnya. Atau bangunlah tempat-tempat seperti kesehatan atau pendidikan dan lain-lain yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Atau yang sekarang mungkin sering dibilangin adalah green jobs gitu ya, pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan itu tidak akan menghancurkan hutan dan lahan secara masif. Dan tapi banyak sekali pembangunan-pembangunan yang bisa ditempuh tapi tidak diambil sekarang. Jadi kalau ditanyakan kebijakan yang seperti apa, ya jelas kebijakan yang memberikan insentif terhadap pembangunan yang berkelanjutan, memberikan insentif terhadap pembangunan yang menggunakan energi bersih terbarukan, memberikan insentif terhadap pembangunan kedaulatan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat secara langsung agar masyarakatnya bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Jelas kita tidak bisa diam aja karena ini menyangkut kehidupan kita semua. Memang ketidakbijakan yang terus keluar ini mengancam kelangsungan hidup semua rakyat Indonesia gitu ya. Jadi ya ada teori sebenarnya, ini bukan teori sih, secara sejarah sudah dibuktikan hanya dibutuhkan 3,5% dari populasi setempat untuk terus-menerus melakukan aksi langsung tanpa kekerasan untuk menuntut keadilan secara sistemis, dan ini selalu berhasil. Secara sejarah sudah membuktikan kalau dilakukan setidaknya 3,5% dari populasi setempat, perubahan itu pasti terjadi. Karena pada akhirnya kebijakan publik selalu mengikuti opini publik. Jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa membentuk opini publik ini. Pembentukan opini publik ini bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Jadi tergantung dengan kemampuan masing-masing, tergantung dengan lokasi dan sumber daya masing-masing. Jelasnya kalau kamu nyaman dengan turun ke jalan, bisa turun ke jalan. Kalau kamu bisa bikin kajian, ya udah bikin kajian. Kamu suka musik, bikin lagu misalnya tentang krisis iklim, bikin karya, bicarakan hal ini di keluargamu, di teman-teman kamu. Intinya adalah bagaimana kita bisa membumikan masalah ini gitu. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan kebenarannya ya, bahwa satu, krisis iklim ini nyata dan sudah akan mengancam semua aspek kehidupan kita. Yang kedua adalah krisis iklim dikarenakan perubahan sistemis yang terus sistem yang busuk yang terus mengeluarkan ketidakbijakan yang memperburuk situasi. Dan yang ketiga, bahwa kita bisa merubah situasinya jika kita semua terus-menerus mengeluarkan tuntutan, menyuarakan kebenaran, dan bergabungkan suara untuk menekan perubahan sistemis. Dan pada akhirnya kita pasti akan berhasil. So, ya, lakukan apapun intinya. Apapun itu yang kita bisa. Wah, penjelasan dari Kak Melisa keren banget ya. Setelah mendengar pendapat dari KM Psikologi dan pemaparan dari Kak Melisa, pendapatmu tentang deforestasi dan krisis iklim ini gimana nih? Kita diskusi di kolom komentar yuk.